Om Swastiastu. Halo pemirsa, hari ini Sabtu 11 Maret 2023, Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Udayana akan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Jilid 3. Dalam kesempatan kali ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Lab Bagian Hukum Perdata dan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini mengambil tema sosialisasi, konsultasi, dan bantuan hukum secara cuma-cuma mengenai peraturan desa tentang kewenangan desa dalam pengelolaan usaha pariwisata meliputi bidang CSR, ketenagakerjaan, dan tata ruang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini berlokasi di Desa Prerenan, Kecamatan Menui, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Nah, saat ini para peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yakni para Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Udayana, telah berkumpul di kampus Sanglah Denpasar. Nah, para peserta telah bersiap untuk berangkat ke lokasi pengabdian di Desa Prerenan Menui. Lalu seperti apa pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini? Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita segera berangkat. Ayo! Silakan. merugikan mahasiswa, tapi kenyataannya yang kita kan ampun merugikan ya. Kan maksimal ya itu ya, maksimal, jadi dia kan punya pilihan jadinya untuk menentukan sikap, itu juga bagian dari ya. Tidur pak, Dewa Ratu, bapaknya tidak pernah, bapaknya udah sangat mandiri pak. Apa main video ya orang lain? Oh iya. Acara waktu. Pak, gua Pak, ke kanan Pak. Asik ya? Bisa mobil panjang ke kanan. Oh iya. Ke kanan? Ya, nggak apa-apa. Mobil panjang. Pak, santos rasanya narasumber tuh. Mumpung sepi deh. Aduh, Bu Abel. Pasang mumpung. Ada polisi jak-jak ada polisi kan buyar kan. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Idul Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah pada hari ini Sabtu 11 Maret 2023 kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti acara sosialisasi, konsultasi, dan bantuan hukum secara cuma-cuma mengenai peraturan desa tentang kewenangan desa dalam pengelolaan usaha pariwisata meliputi bidang CSR, ketenagakerjaan, dan tata ruang. Hadirin yang kami hormati, terutama Bapak Ibu yang dari Universitas
komunitas Udayana dalam hal pengabdian kepada masyarakat yang merupakan memang salah satu tridharma perguruan tinggi seperti yang disampaikan Ibu Dekan, dan sangat terhormat sekali kami di Desa Prerenan. Izinkan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Bapak Dekan hari ini tidak berkesempatan hadir di tengah-tengah kita dalam acara pengabdian kepada masyarakat di Desa Prerenan ini, sehingga beliau memberikan tugas kepada saya untuk membuka acara ini. Jadi puji syukur kami panjatkan di hadapan Idris Sang Yang Widi Wase Tuhan Yang Maha Esa, karena adalah merupakan pokok kegiatan kami dari universitas, yaitu menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Jadi pengabdian ini adalah sosialisasi ini merupakan salah satu kegiatan dari pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan penyuluhan, konsultasi, dan sebagainya memang diperlukan oleh masyarakat di mana kami melaksanakan sosialisasi. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, terutama kedatangan kami yang berbanyak ini mungkin merepotkan dari Bapak Kepala Desa dan juga aparat yang ada di sini. Sekali lagi kami mohon maaf. Kemudian dengan menghaturkan restu pertemuan Rahe, maka acara seminar sosialisasi konsultasi dan bantuan hukum secara cuma-cuma mengenai peraturan desa tentang kewenangan desa dalam pengelolaan usaha pariwisata meliputi bidang CSR, tenaga kerjaan, dan tata ruang pada hari Sabtu 11 Maret 2023 saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hitung 1, 2, 3, 1, 2. Dan membantu acara selanjutnya. Mari kita. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, Tiang Murah Farid Diki melalui tugas untuk membantu proses berjalannya diskusi tentang sosialisasi, konsultasi, dan bantuan hukum secara cuma-cuma terkait peraturan desa tentang kewenangan desa dalam pengelolaan usaha pariwisata dengan spesifik membahas 3 isu mengenai CSR, ketenaga kerjaan, dan juga tata ruang. Dari situ tersirat, ya, selain membahas persoalan APBDes, salah satunya tata ruang, kan? Nah, yang menjadi soal selama ini adalah ketika kita bicara tata ruang, seolah-olah tata ruang itu domainnya atau konsep awal dari pemerintah NKRI. Dari peraturan desa ini adalah peraturan desa yang berada di luar dari peraturan perundang-undangan. Nah, di manakah posisi kedudukan peraturan desa itu? Nah, kita berpikir tadi sudah disampaikan bahwa program itu sebenarnya terjadi ketika kita berada suatu kondisi yang tidak memungkinkan. Wanta tidak lagi wanta sekali terus ditunjuk nanti peranan bupati yang sangat besar. Jadi yang emas bos dan penyempurnaan kadang saat ini melalui pengalaman. Kita akan tanyakan yang pertama tentang CSR. Sebab kami di desa dalam kaitan ke depan ini memang banyak kan membuat perpres seperti apa yang dijelaskan. Tentu hal ini sangat awam bagi kami semua termasuk pemerintahan, aparat pemerintahan desa.
Nah, yang kami kalau tidak salah kami tahu bahwa CSR itu kan kewenangannya Pemda itu. Kita di desa tidak mempunyai kewenangan mengatur CSR, kan begitu Pak ya. Tapi di dalam kaitannya sekarang kami akan membuat perdes tentang apa judulnya, apa perdes tentang CSR. Berarti kan belum ngatur CSR nanti. Apa sebaiknya kalimat yang cocok yang berkaitan dengan kita bisa memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang sudah wajib memiliki CSR itu seperti tanyakan tadi sudah ditanyakan oleh Ibu Haji Ketua BPD bahwa kewenangan penyelenggaraan TCSP kita ada di Kabupaten Badung. Apakah desa bisa demikian? Yang sempat sudah pelajari sedikit. Itu kalau kita lihat dari sudut pandang pemerintah daerah, tapi kalau kita lihat dari sudut pandang undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas, bahwa tanggung jawab sosial perusahaan itu adalah kewajiban dari perusahaan yang target sasarannya bisa dia tentukan sendiri, kurang lebih seperti itu. Kalau salah mohon koreksi. Jadi misalnya dia mau memberikan target sasaran ke desa A, itu kan sebenarnya kewenangan dari perusahaan itu sendiri. Yang jelas dia terkait dengan CSR. Nah, cuman kita di Prerenan tidak serta-merta itu adalah perusahaan. Banyak yang berdiri sendiri. Katakanlah ada restoran yang tidak punya cabang, ada juga termasuk massas atau hal-hal lain terkait dengan fasilitas pariwisata yang ada di Desa Prerenan. Ya sudah barang tentu seperti yang disampaikan tadi, itu sangat juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan dan bagaimana lingkungan sekitarnya. Nah, itu yang mungkin nanti masuk dalam sesi CSR tersebut. Nah, mengkolaborasi hal tersebut bagaimana caranya sehingga kami juga tidak bertentangan dengan hukum yang di atasnya. Nah, itu yang kami mohonkan sehingga kami punya dasar untuk melakukan hal tersebut terkait. Ada peraturan Menteri Desa tertinggal, bukan Permendes. Oke, kalau Permendes yang 1/2015 itu tentang kewenangan berskala desa. Kalau Permen Desa tertinggal nomor 1/2015, hal yang tidak boleh dirumuskan di dalam Perdes. Kalau seandainya kita merumuskan dan mewajibkan pengusaha ataupun siapapun ataupun perorangan untuk memberikan sumbangan, itu wasitanya pungutan. Sebaiknya Perdes yang disusun itu adalah Perdes tentang sumbangan pihak ketiga. Kenapa begitu? Persoalan CSR, masalah dudukan, masalah Keramatamiu. Di Palibut juga di desa Dian, Keramatamiu kan penduduk ini kan dari kebutuhan, penduduk ini kan. Nah, dari beberapa desa senang Keramatamiu duduknya. Minimal ya dinyepia, bener digalung, boleh ya ini daging tapi lah agen gini itu agen carus. Ini kira debat-debat itu, debat-debat itu. Ya, ngirim terus ini paling fleksibel. Kok happy dan selalu bersyukur. Makin TPS 3R. Itu kan memang ditimbulkan dari mereka. Di peraturan 1/2015 itu sudah ada di dalam pasal 14 forum tanggung jawab sosial perusahaan. Dan itu pun dilakukan berdasarkan skala prioritas apa yang dilakukan oleh Pemda jika norma. Nah, kemudian yang baru sampai mengatur PDKT dan kami jadi diselesaikan secara adat dan bisa saudara yang jelas berkaitan dengan sumbangan-sumbangan karena Prerenan itu mungkin merupakan primadona dari pariwisata sehingga
bentuk usaha ring prerenan ini makin sekali. Ya, tentunya kemajuan di desa prerenan dibarengi dengan juga sesuatu efek negatif dan positif. Seperti ini, sehingga kita harus mau berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi, yang harus dibawahi adalah sumbangan ini, sehingga kita tidak melaksanakan hal-hal yang melanggar hukum dalam pemungutan sumbangan, karena kita berbasis desa dan juga berbasis wilayah kita belajar, baik ke Banjar Adat maupun Banjar Dinas. Pada prinsipnya Pak, bicara pungutan itu, nah ini terlepas dari kata sumbangan dan terlepas dari kata nio, pungutan itu aturannya di konstitusi pasal 2 pajak dan pungutan yang bersifat memaksa harus diatur dengan undang-undang. Jadi kita kan saya gelar dasar hukum kinerja ini belum mengerti prinsipnya itu, sehingga dikelola menjadi namanya istilahnya pungutan liar. Sekali yang Pak sampaikan tadi betul, di desa yang betul masih problem seperti itu. Yang menjadi masalah dari pungutan itu adalah tarif, Pak. Tarif itu bukan sukarela, tarif. Jadi tarif itu prosentase tetap, artinya sudah dipertawah dan ada dos pertawah. Misal sekat kali gitu, lapis itu masuk, ton harus disekat. Dan tidak, udah ada jadi ini ke bentang dan hak uang, kan? Nah, ini juga merupakan bagian dari APBD, tetapi berasal dari sumbangan. Tapi tercatatnya Bapak Ibu, jangan sampai tidak tercatat, apalagi dibilang itu kan kalau dibilang sudah pasti siapa yang menilai tempatnya sudah berbeda. Nah, kemudian pengelolaan uang sumbangan ini juga harus diketahui oleh semua kalangan, tidak hanya pedagang, BBG, masyarakat itu juga harus mengetahui. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Soekarno bahwa sumbangan pihak ketiga ini dipergunakan bagi penyelenggaraan pemerintahan, kemudian pelayanan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan seluruh masyarakat. Nah, kan di sini kelihatan budayanya. Nah, pengelolaan itu adalah kuncinya, dia tercatat, kemudian dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, bahwa apapun yang Bapak akan lakukan, usahakan supaya tidak tersangkut nanti ada kasus hukum. Karena rambu-rambu harus kita perhatikan dengan apa yang disampaikan tadi oleh Mas. Yang kedua, barangkali yang bisa menjadi perhatian, karena tadi disampaikan oleh Pak Dismekan, ada fakta integritas itu. Begitu ya. Kalau itu akan dilakukan bagus juga. Barangkali juga tidak usahakan supaya di desa ini ada semacam forum perusahaan di desa ini. Karena perusahaan itu bukan saja berbentuk juga orang-orang pribadi pun prerenan di dalam menyusun Perdes CSR. Yang pertama, seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Made Sarjana tadi, bahwa untuk di Kabupaten Badung sudah dibentuk Perda nomor 6 tahun 2013 tentang CSR. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati nomor 83 tahun 2013 tentang penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan. Data mengasang pura yang wenten baus yang sane wenten patut disaina atau pemuntat kami penginap atur ikrahi tiang aturan parang santi om santi santi santi. Mengenai peraturan desa tentang kewenangan desa dalam pengelolaan
pariwisata meliputi bidang CSR, ketenagakerjaan, dan tata ruang pada hari ini. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara pada hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Ibu Sang Hyang Widi Wase atau Tuhan Yang Maha Esa, acara ini kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Kalian akan ternyata nanti lagu, pertama punya